Layar sudah tampak jelas, backgroundnya air mata wanita, Masya Allah ya. Suara juga udah keren, udah oke. Waktu sudah menunjukkan 5.34. Baik, kita mulai dengan bersama-sama membuka dengan umul kitab. Ala hadinna wa ala qaidatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan layar dan waktunya untuk Bunda Heri ya. Silakan Bunda Heri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Solis Chen yang selalu membersamai kita ya di pagi hari. Masya Allah, tabarakallah. eh ini adalah apa ya, sedekah. Kalau sedekah harta itu biasanya kan selesai ya dengan dimakan. Tapi kalau sedekah ilmu, Masya Allah akan mengalir terus menerus teman-teman ya. Semoga Ustadz Solicen bersama seluruh CTMR dan spesial untuk Pak Nasrullah ya teman-teman. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu serta seluruh teman-teman yang semangat ya untuk belajar di Magnet Rizki. Insya Allah Allah berikan selalu kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan yang tidak terkira ya. Baik, seperti biasa saya tanya ke Bapak Ibu semua, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah. dahsyat. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Salah satu nikmat yang paling besar itu adalah nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh, teman-teman ya. Nikmat yang paling besar. Dan kalau berkumpulnya dengan orang-orang soleh itu adalah berkumpul produktif, itu lebih nikmat lagi, teman-teman. Ya, ibaratnya tuh hidangannya tuh masya Allah lezat gitu. Ya sekarang kita sudah tahu ya teman-teman, apa namanya, makan ya, ada kafe ya, ada yang kelasnya VIP, VVIP gitu ya. Nah, kalau bertemu dengan orang-orang soleh itu, orang-orang solehnya produktif ya, orang-orang soleh itu ada orang soleh yang eh, sedang terus memperbaiki dirinya, tapi ada juga orang soleh yang sudah Allah pantaskan untuk mengajak orang lain untuk berbuat soleh juga ya. Itu namanya muslihin ya teman-teman. Itu Masya Allah itu lebih dahsyat lagi ya. Dan semoga yang hadir pagi ini di Zoom ini, di kajian subuh ini yang konsisten setiap hari, setiap pagi itu adalah Ya, bagian dari Rabbal para alamin ya. muslihin ya. Orang-orang yang terus berjuang untuk memperbanyak orang soleh. Jadi orang-orang yang terus berjuang memperbanyak orang-orang soleh ya itu. Itu derajatnya lebih tinggi lagi teman-teman ya. Nah, dan begitu juga Magnet Rizky ya sekarang sedang mensupport ya dokter Zakir Naik ya teman-teman ya. Kemarin di Solo, kemudian di Malang ya. Nanti siap-siap nanti di Jakarta itu. Nah, ini apa namanya, Magnet Rizky juga Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, mohon doanya ya semoga berkah selalu ya. Ini menjadi jalan untuk kemuliaan kebahagiaan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, materi yang saya bawakan pagi ini adalah tentang merencanakan kesuksesan. Nah, saya pengen tahu dulu di antara teman-teman di sini yang sudah mengenal Magnet Rizky, coba katakan saya, angkat tangan ya. Oh iya. Nah, yang belum mengenal Magnet Rizky, yang baru dengar. Masya Allah, terima kasih Bunda F. Neti, ter siapa lagi? Yang Bunda Fatimah juga, ya Masya Allah, terima kasih. Yang sudah pernah menyimak ilmu Magnet Rizky di YouTube, Bunda Eka Yunita, oh Bunda Marhayati, terima kasih Pak Rojikin, Cilacap, terima kasih ya. Ini kayaknya banyak yang off cam ya. Seperti saya juga kadang jam segini masih di dapur Ustadz. Jadi sambil menyimak sambil off cam juga. Masya Allah, barakallah ya. Salam satu sama terhubung semuanya ya. Bunda Yuhaina, Jambi, Masya Allah, barakallah ya. Kemudian Bunda Firawati, support makan Santi. Oh, ada pantulan suara ya. Siap. Hmm, siap. Nah,
Baik, nah yang spesial dari Magnet Rizky, yang sudah mengenal Magnet Rizky, saya pengen tahu nih teman-teman ya. Ya apa sih yang spesial dari Magnet Rizky? Boleh dicat. Pasti ada yang berbeda nih. Untuk teman-teman yang sudah belajar di Magnet Rizky, pasti ada yang merasakan berbeda. Bunda, setelah saya belajar Magnet Rizky itu ada ya, beda ya gitu loh. Apa yang Magnet Rizky di YouTube? Saya dari bulan Februari, Umur Rashidah. Yang spesial, kickback Pak Abdul Majid, keren, Masya Allah. Siapa lagi yang merasakan spesial? Keren luar Garputala, Bunda Ani. Sholat tobat, Banyak Bun. banyak keajaiban. Masya Allah. Sholat tobat, Bun. Sholat tobat, dahsyat, Bun. keren banget ya. Kemarin juga Ustazah Istighfar Adi terus. Hidayat juga membahas Istighfar, sholat Bun. tobat. Terumbu karang, Pak Aditya. Luar biasa Bunda ketentrapan hati, damaian hati. Barakallah Bunda Marayati. Membantu mengendalikan diri, keren Bunda Wiwik. Terus, apa lagi nih? Oh iya, nyanyi. Alhamdulillah ketenangan yang saya dapat. Apalagi jurus-jurus magnet Rizky yang paling disiplin kata keren-keren. Keluarin semua jurus-jurus magnet Rizky LOP. Biar yang belum berkenal magnet Rizky penasaran apa itu ya. Menurunkan garis kebenaran Paradox of Candy. Masya Allah. MRGT. Masya Allah ya. Barakallah. Nah kira-kira yang sudah mengenal magnet Rizky. Keren jendela buran. Ya, barakallah. Jadi yang belum mengenal Maghrib Rizky silahkan hubungi para CTMR yang mengundang Anda di sini pagi ini ya. Mereka para CTMR itu adalah orang-orang yang sangat baik, yang orang-orang yang luar biasa, yang pengen banget teman-teman itu kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Salam untuk para CTMR-nya, peluk hangat untuk para CTMR-nya. Berbaik sangka terhadap Allah, disiplin kata, menurunkan garis kebenaran. Masya Allah, dahsyat ya teman-teman. Nah, materi yang akan saya bawakan itu mengenai perencanaan. Kira-kira teman-teman apa nih? Eh, ada lagi yang belum khas disebut apa lagi di Magnet Rizky? Kickback, oke. Dunia kuantum, teman-teman, ya. Dunia kuantum. Tadi garis kebenaran sudah dibahas ya. Itu. Nah, jeruk nipis, ya keren. Ya. Nah, yang akan saya bahas itu adalah tentang perencanaan. Kira-kira menurut teman-teman, perencanaan itu ada di jurus Magnet Rizky, merepet-repet, nyerempet-rempet di jurus apa nih? LOP, ya bagus ya. Nah, LOP di Magnet Rizky itu yang khas dimulai dari mana? Ya, ya, nanti secara detailnya teman-teman ikut SHMR sekarang Hamin 2 ya Pak Ustadz Solicen ya. Hamin 2 ya teman-teman silakan merapat Ustadz bisa ke Ustadz Solicen, bisa ke saya, siapa lagi nih di sini CTMR-nya. Dahsyat ya. Bisa ke Pak Agung, ke Bunda Mice ya. Silakan Ada para Agus CTMR Gamon yang tuh. ini. Nah, buka perisai. Nah, betul ya. Nah, saya akan membahas perencanaan yang khas dari Magnet Rizky itu. Seorang insan MR kalau membuat perencanaan, ya, perencanaan kesuksesan itu pasti dalam, teman-teman. Kenapa dalam? Karena melibatkan dunia kuantum. Ya, karena melibatkan dunia kuantum, ya, melibatkan apa lagi? Melibatkan eh, tidak hanya impian, ya. Ternyata kesuksesan itu tidak hanya tentang impian, teman-teman. Di sini ya, yang baru tahu bahwa ternyata kesuksesan itu tidak hanya impian. Ya, boleh angkat tangan, katakan saya, ya. Atau yang sudah tahu bahwa kesuksesan itu tidak hanya tentang impian. Ya, saya akan membahas ada 4 unsur kesuksesan. Ya, silakan dicatat teman-teman ya. Syukur-syukur nanti catatannya bisa jadi amal jariah ya. Dicat di HP ya, kan ada form catatan tuh ya. Gitu. Nanti di-share di grup CTMR-nya, nanti CTMR-nya yang menge-share ya. Inilah hikmah dari pembelajaran itu adalah bertumbuh, teman-teman ya. Hikmah dari pembelajaran itu adalah bertumbuh tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berbagi ya. Berbagi ini adalah
salah satu jurus MR juga. Nanti teman-teman, apa ya? Kalau berbagi jurus MR-nya apa? Silakan nanti dibahas dengan para set MR-nya ya, Masya Allah. Insan MR itu adalah insan yang tidak minus satu ya, karena kalau nggak minus satu nanti nggak ajaib. Wah, apalagi tuh minus satu ya. Ini ada di kelas THMR ya, silakan nanti hubungi para CTMR-nya ya. Jadi kalau kita mau ajaib tidak boleh minus satu, harus plus 6. Nah, pembahasan materi perencanaan kesuksesan pagi ini adalah pastinya dengan menggunakan energi plus 6. Keren Bunda Firawati dari Gorontalo ya, menggunakan energi plus 6. Dahsyat ya. Kalau insan MR ini kalau berbicara seperti ini ya, plus 6 gitu ya. Kemudian apa namanya, anti jeruk nipis, dahsyat ya, barakallah. Nah, spiritual meter. Oh, Pak Sabto Yuwono, Masya Allah. Ini Pak Sabto Yuwono yang di mana nih? Sahabat saya bukan nih, teman saya, teman kantor saya bukan ya. Gitu. Barakallah. Oh, Medan. Salam Pak Sabto Yono. Kalau teman kantor saya orang Jawa. Menjadi ibu untuk semua orang. Barakallah ya. Betul ya, anak anak itu ada anak biologis, anak psikologis ya, ada juga anak ideologis. Masya Allah. Barakallah. Nah, pertama, orang-orang yang merencanakan kesuksesan pertama itu harus memiliki impian ya. Insya Allah semua sepakat ya, teman-teman. Sepakat bahwa orang-orang yang merencanakan kesuksesan, dia harus memiliki impian. Namun impian yang seperti apa, teman-teman? Ya, impian yang seperti apa? Sukses itu seperti apa? Nah, kita harus jelas dulu nih, teman-teman ya. Sebelum membahas bagaimananya, kita harus jelas definisi sukses itu seperti apa, teman-teman. Menurut teman-teman, sukses itu apa sih? Nah, boleh bantu saya. Sukses itu ketika titik-titik. Boleh bantu saya, teman-teman? Dengan air beras lah. Gitu seminggu kali air beras, seminggu kali air panas, jadi Oke, boleh di chat, boleh ya. Sukses itu menurut teman-teman seperti apa? Supaya kita pembelajarannya interaktif ya, supaya eh, sel-sel saraf di otak teman-teman tuh hidup. Sukses ketika Allah ridho kepada kita, dahsyat. Sukses itu bahagia. Sukses ketika doa-doa terkabul, ya keren. Sukses ketika manfaat bagi orang lain, nah keren ini ya, itu. Ini nggak ada yang ngomong sukses itu duitnya banyak. Sukses itu masuk surga, sukses itu yang terwujud. Sukses itu menjadi lebih baik lagi. Sukses ketika selamat dunia akhirat. Sukses menjalani semua dengan ikhlas dan tenang. Dahsyat ya, barakallah. Nah, wah ini udah insan MR semua nih Ustadz Solicen ya. Ternyata sukses itu tidak hanya tentang duit banyak, tidak hanya tentang rumah mewah, tidak hanya tentang mobil Lamborghini, tidak hanya tentang mobil Ferrari. Sukses itu husnul khotimah, sukses itu doa terkabul, duit banyak alihi sodako. Sukses itu setelah bermanfaat untuk banyak orang, sukses itu ketika Allah turunkan cinta kepada kita. Masya Allah, barakallah, barakallah, barakallah ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, itulah barakallah ya Pak Nasrullah, berarti eh, sukses nih ya menginstal kesuksesan kepada para insan MR, bahwa sukses itu ya, walaupun teman-teman masuk MR mungkin karena uang ya faktornya ya, belum bayar hutang gitu ya gitu. Sukses memberikan manfaat, sukses ada ketenangan dan ketentraman, husnul khotimah, sukses itu apa yang kita rencanakan kemarin dan bisa dilaksanakan secara biidznillah. Sukses itu damai sejahtera, sukses itu merasa bahagia dalam keadaan apapun, sukses itu berkumpul dengan orang-orang yang keren, dahsyat. Masya Allah, dahsyat ya. Ini tidak ada -4 ya, -3. Karena di luar sana banyak orang-orang ketika berbicara sukses itu masih ada -3, teman-teman. Ya, sukses itu ketika hati tenang, sukses keluarga harmonis, soleh-soleha, kebanyakan bunda amanah, betul ya. Banyak orang yang bergabung Magnet Rizky itu adalah awalnya amanah, teman-teman. Ya, tapi ketika teman-teman sudah masuk, lah kok
bilang ke CTMR-nya, bilang ke Ustadz Solicen, bilang ke Bunda Mice, bilang ke Bunda Ucu, ya, bilang ke Mas Agung, bilang ke Dokter Krisanti, bilang ke Bu Tuti, ya, bahwa, lah kok Bu, ternyata ya Bu, gitu. Kenikmatannya itu tidak hanya ketika bisa bayar amanah ya Bu. Memang amanah saya itu belum lunas 100%. Tapi kok setelah ikut Magnet Rizky itu hati saya kok tenang ya Bu. Gitu ya. Rumah tangga saya kok makin harmonis gitu. Apa saya jadi senang berbagi. Saya jadi ilmu saya jadi bertambah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kita sedang diajari Allah menjadi generasi robbani, teman-teman ya. Sukses itu ketika dimudahkan ibadah, betul. Sukses merasa impian kita terwujud setelah dapat ridhonya. Gak apa-apa, sampai teman-teman merasa, ya Allah, memang ada ya yang sudah ikut Magnet Rizky ya, 100% amanahnya lunas, gitu kan. Tapi ada juga yang baru 50%, ada juga yang baru 20%, ya. Tapi teman-teman ridho dengan prosesnya. Ada juga yang baru 10%. Bunda saya udah ikut THMR, Bun. Awalnya saya punya hutang amanah besar gitu ya. Tapi ternyata belum lunas. Nggak apa-apa, Bun. Tapi hati saya tenang. Ilmu saya bertambah. Saya selalu happy. Saya bisa membina rumah tangga dengan baik. Suami saya makin sayang. Saya bertetangga juga makin makin apa namanya bahagia. Hati saya selalu ikhlas, ridho, penuh cinta dan pengabdian, Bunda. Saya merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, selamat teman-teman berarti sudah masuk ke generasi robbani. Apa itu generasi robbani? Generasi robbani itu adalah generasi yang merasa nikmat atas kehadiran Allah. Generasi yang selalu tujuannya adalah Allah. Generasi yang selalu merasa menggunakan kacamata Allah. Ya, sukses itu ketika mengantarkan orang lain menuju kesuksesan. Dahsyat. Ya, itu. Bunda Sumiati Subang, keren. Nah, perencanaan kesuksesan ini itu adalah yang seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, setelah kita jelas nih definisi suksesnya, ya, gajah itu seperti apa, kuda itu seperti apa, ya gitu. Sukses itu ketika doa terkabul gitu ya. Setelah kita jelas definisi suksesnya, baru kita bahas mengenai perencanaannya. Ya, sukses itu ketika senang melihat orang lain senang, keren. Ya, jadi sukses itu tidak hanya berbicara tentang omset saya naik. Ya, tapi ketika kita melihat omset orang lain naik, kesuksesan bisnis orang lain, ya, kita ikut merasa bahagia. Selamat, teman-teman sudah menjadi pribadi yang sukses, berkah luar biasa. Mohon izin Ustaz Solihin sampai jam berapa nih Ustaz Solihin? Sampai jam 6. Jam 6.10. Oke, siap ya. Berarti sebentar lagi saya selesai ya. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Nanti dilanjut minggu depannya ya gitu. Supaya jelas ya. Kita bahas dulu sukses itu seperti apa. Baru kita membahas perencanaannya. Baik, perencanaannya saya sebutin ya. Pertama harus punya impian. Ya, impian. Bayangkan teman-teman sekarang memilih kendaraan. Saya tanya ke teman-teman, untuk sukses perlu kendaraan tidak? Ini juga harus jelas nih. Untuk Perlu. sukses perlu kendaraan tidak, ya. Sangat, sangat perlu, dahsyat, ya. Oke, supaya kita sadar, kita tuh nggak bisa sukses itu sendiri, nggak bisa, teman-teman. Yang ada capek nanti, teman-teman. Ya, maaf ya, tidak disiplin kata, ya. Tidak disiplin kata. Yang ada capek, energinya terkuras, terus, alah, sudahlah. Akhirnya setan tepuk tangan. Asik, gitu ya. Karena setan itu senang banget dengan orang yang mudah berputus asa. Apalagi orang yang beriman. Orang beriman mudah berputus asa. Wah, kata Allah, kata setan. Waduh, cakep ini, katanya. Saya nggak perlu. Karena kalau orang beriman itu teman-teman mentalnya lebih tinggi dibanding orang-orang biasa.
ya. Di Quran surat Al-Anfal ya minimal itu 1:20 ya. Jadi kalau teman-teman merasa menjadi orang beriman, teman-teman harus siap menjadi seorang leader ya. Harus bisa memimpin minimal 20 orang. Gitu ya. Leadershipnya harus ditumbuhkan terus-menerus, teman-teman ya. Itu. Jangan cukup merasa menjadi orang beriman. Itu. Jangan cukup merasa saya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jangan cukup merasa saya sudah ikut magnet rizki, terus saya nyaman. Ya, udahlah keajaibannya untuk diri saya sendiri. Tidak, harus disebar ya. Minimal ke 20 orang. Gitu ya. Supaya ini makanya Pak Nas itu targetnya 2 juta ya, 2 juta pengamal ilmu MR. Bayangkan kalau masing-masing semuanya bergerak ya. Minimal yang sudah mengenal ilmu MR terus bergerak minimal ke 20 orang, teman-teman. Gitu ya. Belum sanggup Bon 20 orang, nggak apa-apa, latihan ya, latihan. Karena Allah itu melihat prosesnya dan kita ini adalah memang di ranahnya proses ya. Ya, di ranahnya ranah kita adalah proses. Ya, alhamdulillah. Barakallah. MR Box ya sudah memfasilitasi kita ya menjadi pribadi yang terus bertumbuh ya di pagi hari karena waktu pagi itu waktu yang dahsyat luar biasa, teman-teman ya. Eh, Silahkan teman-teman nanti sedekah di MR Box ya itu. Share tadi sudah di-share ya di melalui link gitu ya. Insya Allah akan Allah balas ya. Allah balas. Bayangkan Allah balasnya tidak hanya 1:10, teman-teman. 1:10 itu pada orang-orang biasa, tapi untuk suatu komunitas yang terus berjuang menuju Indonesia ajaib. Wah, Masya Allah, tabarakallah, balasannya bisa jadi 1:100. Teman-teman sedekah 15.000, Allah balas menjadi 1,5 juta. Saya yakin tuh teman-teman ya, yakin. Tinggal teman-teman yakinnya itu harus nyambung, karena keyakinan kita harus nyambung gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sedekah 15.000 akan Allah balas menjadi karena kebaikan itu seperti pohon ya, seperti pohon yang memiliki 7 batang atau 7 ranting dan masing-masing batangnya akan memiliki cabang. Nah, 700 kali lipat, teman-teman. Teman-teman nanti sedekah 15.000 dikali 700 kali lipat. Dahsyat. Barakallah. Pak Ujang Ujana pengen ikut? Mangga. Minta linknya ya kepada teman CTMR yang menge-share link ini ya. Barakallah. Barakallah ya. Ikhlas jangan hitungan. Nah, itu hitungan Allah itu luar biasa dahsyat ya. Nah, nah, ini kalau hitungannya untuk memotivasi kita menjadi pribadi yang terus bertambah keimanan kita, nggak apa-apa, Pak Sabto Yuwono ya. Karena Islam itu adalah uh, ilmunya Islam itu kadang perlu didetailkan gitu ya. Untuk kita itu tidak tidak hitungan, tapi kadang ada orang yang sedang belajar bertumbuh ya, imannya masih masih 1 gitu kan gitu. Jadi boleh ya hitung-hitungan itu boleh karena Islam itu agama yang terbuka, teman-teman ya. Islam itu adalah agama yang tidak tertutup gitu. Jadi silahkan teman-teman berpendapat dan Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh manusia apapun latar belakangnya. Jadi kalau yang senang-senang hitungan, hayu ya Allah sudah nyiapin hitung-hitungannya tuh ya 700 kali. Oh, ayo kata Allah hitung-hitungannya lebih kuat mana? Gitu ya teman-teman. Anda baru 1+1 kata Allah langsung Allah 700 kali. Ayo kuat-kuatan mana gitu supaya karena kita itu memang manusia itu dikaruniai akal, teman-teman ya gitu. Nah, akal kita ini mengarahnya kemana? Ke nafsu atau ke iman. Nah, untuk ke iman ini kadang perlu panduan gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi kita terus siap menjadi pribadi merangkul siapapun. Itu siapapun iman kita perlu ditambah, makanya kita perlu terus ditambah ilmunya teman-teman. Dahsyat ya. Barakallah ya. Nah, tadi kesuksesan itu sudah jelas. Nah, sekarang kita membahas mengenai perencanaan. Apa itu perencanaan menurut teman-teman? Ayo, apa itu rencana menurut teman-teman? Ya, biar jelas karena kita
Oh iya. Nah, yang masih dirahasiakan yang tidak terhingga itu apa? Pahala apa? Pahala sabar, teman-teman. Pahala sabar itu bisa jutaan, bisa ratusan ribu, bisa miliaran Allah balas tuh. Pahala sabar ya. Karena hanya Allah yang tahu ya. Nanti nanti sampai itu pahala sabar itu teman-teman, nanti di surga itu Pak, para nabi dan rasul itu apa? Ya Allah, itu kenapa? Dia bukan ulama, dia bukan sahabat kami, ya kan? Orang biasa, tapi sama Allah dikasih pahala kenikmatan di surga terus menerus, teman-teman. Nah, itu adalah dari pahala sabar. Spesial untuk manusia akhir zaman ya. Spesial untuk kita. Jadi makanya Allah itu sayang kepada semuanya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sekarang sedang diberikan kenikmatan tidak sehat ya, sedang diberikan kenikmatan dikejar-kejar debt kolektor, sedang diberikan kenikmatan mendidik anak tidak mudah ya. Nanti Allah balas dengan pahala kesabaran yang terus menerus. Bahkan nanti fulanah itu ya Allah yang diberikan pahala kesabaran yang sekarang masih dirahasiakan nih pahala sabar sama Allah ya. Nanti di apa namanya eh terus menerus sampai orang yang masuk surga yang diberikan kesabaran itu, ya Allah tahu gitu, aku diberikan sakit aja ya Allah nggak apa-apa ya Allah gitu. Tapi kita nggak boleh minta seperti itu ya teman-teman ya, gitu. Silakan. Menurut teman-teman perencanaan itu apa? Ayo, perencanaan itu apa? Kan kita materinya membahas mengenai perencanaan kesuksesan. Menurut teman-teman rencana itu apa? Tadi sudah clear nih, sukses itu apa? Nah, sekarang teman-teman harus tahu rencana itu apa. Jalan menuju tujuan. Lanjut. Ada lagi. Suatu impian, ada lagi. Ya, bukan, ya. Sesuatu yang ditargetkan. Oke, keren. Mulai target, mencapai mimpi. Ya. Terima kasih yang menjawab ya. Supaya teman-teman nggak program, ya keren, dahsyat. Ide, ya mempersiapkan diri, betul. Ya, perencanaan itu tentang mempersiapkan diri. Saya mau sukses ya, tapi teman-teman enjoy aja gitu loh. Tidak mempersiapkan diri, tidak akan bisa sukses juga teman-teman. Ya, itu. Oke? Nah, sekarang saya tanya lagi, mengapa kita perlu merencanakan kesuksesan? Mengapa kita perlu melakukan perencanaan? Nah, ini baru selesai definisi aja belum selesai ya. Jalan sukses menyelesaikan amanah dan menambah iman, membangun perjalanan menuju tujuan agar tercapai tujuan. Mengapa kita melakukan perlu perencanaan agar tercapai tujuan, agar giat semangat mencapainya, agar hidup lebih baik, agar terarah. Yes, keren. Wah, Bintaro. Saya juga di Bintaro nih, Bur. Untuk menetapkan langkah-langkah dan aktivitas untuk mewujudkan impian, keren, agar impian terwujud. Ya, betul. Untuk menetapkan langkah-langkah. Kayak Google Map, agar bisa tercapai tujuan terarah, proses mendefinisikan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ya, baik. Ya, jadi kita sudah tahu ya, urgennya melakukan perencanaan itu ada agar kita memiliki langkah-langkah, ya. Agar kita tahu, ibaratnya jangan melenceng nih, lurus, belok kiri atau belok kanan, ya. Karena nanti beda itu ya. Sebagai dasar pengambilan keputusan, dahsyat ya, Bunda Nurfala Sitorus Medan. Ya, keren. Nah, ini Bunda Nurfala ini CTMR juga ya. Silakan teman-teman yang di Medan merapat ke beliau ya, gitu. Iya, betul. Jadi perencanaan itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi untuk apa? Supaya kita bisa mengevaluasi diri, teman-teman. Ya, ketika kita sudah berjalan nih, lah kok nggak sukses nih? Nah, cek lagi ke perencanaannya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan? Ya, akan berangkat. Amin. Alhamdulillah ya. Gitu. Ya, jadi sampai sini paham ya teman-teman, apa itu sukses, apa itu perencanaan, mengapa pentingnya kita sukses, mengapa pentingnya kita membangun perencanaan agar langkah kita tujuan. Jadi tidak hanya tentang impian.
Sukses itu tidak hanya tentang impian. Nah, saya pengen tahu juga, ya masih ada waktu, apa impian teman-teman? Silakan tulis di chat juga, ya. Supaya kita sama-sama mendoakan, ya. Saya sama-sama mendoakan kita Insan MR itu kickback ya. Kita mendoakan impian orang lain, semoga impian teman-teman tercapai ya, agar langkah tujuan kita sesuai dengan tujuan. Apa impian teman-teman? Ya, silahkan. Selamat dunia akhirat, meraih surganya. Membagikan nasi box 500 bungkus per hari. Amin ya Allah, amin. Sukses. Wah, apa nih suksesnya? Belum jelas nih suksesnya ya. Soalnya beriman bertakwa. Kemudian apa lagi nih ya? Eh, Semoga dilancarkan. Ingin haji tanpa antri dan bebas biaya. Amin ya Allah. Pengen punya usaha, punya mobil dan rumah, amin. Menjadi insan robani, amin. Lunas amanah, membangun lembaga pendidikan, membangun rumah Quran, amin. Jadi konglomerat, amin. Keluarga sakinah, anak-anak soleha, membahagiakan suami dan anak-anak, amin. Lunas amanah, lunas semua amanah, bersedekah setiap hari, jadi jembatan keajaiban bagi banyak orang, pengen punya rumah sendiri yang ada mihrabnya. Ayo teman-teman mengaminkan juga ya. Manfaat bagi orang lain, umroh, bebas amanah, jadi Bupati Sidoarjo, keren Pak Aditya. Ibadah haji tahun 2026 berbagi dengan orang yang membutuhkan, ahli sodako, melihat anak-anak mengangkat derajat keluarga, amin. Sukses dunia akhirat, kaum muslimin dan muslimah, amin. Mengumrohkan orang lain, amin. Saya pindah tugas ke Palembang, amin. Ya, umrah bersama keluarga, amin. Lunas amanah, amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, mempunyai daycare, amin. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin. Nah, baik. Nah, impian kita sebetulnya adalah di Quran, wal asri 1 miliar setiap bulan, amin amin ya rabbal amin, umroh amin ya Allah, membuat lembaga tahfiz amin ya Allah, sedekah 2,5 juta per hari, amin amin ya Allah, amin 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 Allahumma Ingin amin selamat amin. dunia akhirat, masuk Iya, surganya Allah. amin. Nah, selamat dunia akhiratnya dengan cara seperti apa? Nah, ini yang harus didetilkan teman-teman ya. Harus didetilkan lagi ya. Infak 25 juta per bulan. Amin. Ya. Cita-cita kita, impian kita adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Kenapa kita disebut rugi? Karena bagi insan MR ya, awalnya kita adalah surga, akhirnya adalah surga. Kalau di tengah-tengahnya tidak bisa merasakan surga, maka kita merugi. Gitu ya, teman-teman. Nah, impian kita itu adalah bisa mencapai surga, bisa merasakan surga dunia akhirat, betul ya. Bisa mencapai surga dengan cara apa? Ya, dengan cara umroh, dengan cara haji, dengan membangun rumah tahfiz, dengan cara membahagiakan keluarga, ya. Jadi jelas dulu ya, tujuan kita adalah masuk surganya Allah dunia dan akhirat dengan cara membahagiakan keluarga, dengan cara tadi sedekah 25 juta per bulan, sedekah 2,5 juta, kemudian dengan cara membangun lembaga pendidikan, gitu ya teman-teman ya, gitu ya, supaya aset kita itu langsung nempel dunia akhirat ya teman-teman. Haji tanpa antri ya. Kenapa perlu haji tanpa antri? Supaya jangan sampai haji tanpa antrinya -1 ya teman-teman ya gitu. Hanya cuma ingin ya supaya saya eh, ini aja Bun gitu. Puas lah ya Bun sesuai dengan ini. Kan katanya kalau haji itu sesuai dengan amalnya. Kan waktu di Indonesia nih saya ahli sedekah nih Bun. Saya pengen dong nanti pas haji ini apa namanya sesuai dengan amal saya di dunia. Ah, itu hati-hati itu -1 ya, jebakan -1 ini Allahu Akbar. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, jadi apapun yang teman-teman ya punya lunas amanah di semuanya itu apa namanya adalah dalam rangka mencapai surga dunia akhirat ya. Jadi dunia akhirat itu adalah satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah ya, sudah menjadi satu kesatuan. Secara fitrahnya ini dunia akhirat ini satu kesatuan. Tidak ada doa hanya mencapai dunia dan juga tidak ada doa menyebut akhirat tanpa menyebut dunia, teman-teman. Sudah menjadi satu kesatuan, terintegrasi ya.
orang-orang beriman, insan MR itu sudah terbiasa mengintegrasikan, ya. Tidak apa-apa kaya, yang penting banyak sedekah, gitu kan, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Jadi dunia dan akhirat itu terintegrasi. Nah itu, satu sama terhubung. Satu sama terhubungnya itu ya sampai dunia dan akhirat, teman-teman, ya, gitu. Alhamdulillah. Sudah jam 6:09 kita baru membahas definisi Ustadz Solicen, ya. Supaya apa? Supaya di otak teman-teman, supaya bayangan saya dan bayangan otak teman-teman sama, ya. Jangan sampai saya ngebahas gajah, teman-teman bayangannya semut gitu. Gitu ya Ustadz Salicen, ya. Jadi jangan sampai saya ngebahasnya pohon beringin, teman-teman ngebahasnya pohon cabe. Kita sama-sama ngebahas pohon tapi tidak jelas, gitu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan mungkin ya Ustadz Salicen, ya. Atau pada waktu yang ditentukan. Monggo nanti. Barakallah. Itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan, ya. Kita disiplin terhadap waktu. Semoga waktu yang bermanfaat ini, yang penting teman-teman, ya, teman-teman nanti apa namanya, praktek, ya. Yang penting teman-teman mempraktekkan jurus-jurus magnet rizki, ya. Kemudian teman-teman tadi salah satu resep sukses itu adalah tadi sudah saya kasih bocoran impian, ya. Kita juga sudah jelas, ya, tentang impian itu, ternyata impian itu harus dunia akhirat. Nggak bisa dunia doang, nggak bisa akhirat doang. Harus dua-duanya, ya. Karena kita berjuang itu di dunia untuk menuju akhirat, gitu ya. Kita kita membuka ladangnya di dunia, nggak di akhirat, gitu kan. Ah bun, ya saya mah yang nggak apa-apa, tampang kucel, ya. Tapi yang penting akhirat saya bagus, bun. Ah tidak, tidak. Islam tidak seperti itu, ya. Allah itu cinta dengan keindahan. Allah Allah itu cinta dengan pribadi yang kuat, gitu ya. Semoga kita menjadi pribadi yang kuat dan indah. Barakallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Dari saya, mohon maaf lahir batin, ya. Kita tutup. Kalau dari saya mohon maaf, ya. Astagfirullahaladzim. Nanti selanjutnya Ustaz Solicen yang akan menutup itu. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak Ustaz Bunda Khairia, Ustaz Alicen. Izin Bunda, Amir Ali, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, Alhamdulillah kita sudah rutin melaksanakan kajian subuh Lightbox pada hari ini. Alhamdulillah kajian subuh Lightbox pagi ini telah kita lalu bersama dan penuh keberkahan. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustazah Khairia. Masya Allah, terima kasih banyak Bu atas ilmu yang tadi dibagikan kepada kita semua. Semoga Sama-sama Mbak menjadi Cindy. amal Mbak Cindy jariah izin dan satu lagi ya closing. Teman-teman, Iya. ayo kita ramaikan Kamawa, ya. Kita wujudkan impian Pak Nas untuk menjadi nomor satu di Netflix, ya. Itu Iya, adalah alhamdulillah. kickback kita kepada guru, ya. Semoga dengan begini, Masya Allah, kita menjadi eh, makin Indonesia semakin ajaib, gitu ya. Jadi yuk kita sukseskan Kamawa bersama-sama. Barakallah, lanjut Bunda Cindy. Barakallah. Maaf. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Usmi. Ya, ini kamu sudah launching di Netflix ya Bapak Ibu sekalian. Bisa diakses di Netflix, kita support bersama. Dan ini bukan hanya tontonan biasa, ini syarat akan manfaat, syarat akan ilmu, akan hikmahnya ya. Disebarluaskan pula, semoga menjadi jadiah untuk kita ketika ada yang mendapatkan hidayah gitu dari film ini, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah berada di penghujung acara kajian subuh Mailbox pada Mbak pagi Cindy, hari ini. Mbak Cindy, Mbak Hmm, Cindy izin ya Ibu? minta doanya untuk teman-teman semua. Suami ini insya Allah jam 8 nanti akan operasi. Ya Allah. Sekarang lagi di Rumah Sehat Unit 2 Tulang Bawang Lampung. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Ini Allah. mungkin Ustaz Salicen bisa memimpin doa mungkin ya Ustaz Iya, ya untuk iya. Ustaz sholat Solicen, pasti. Enggak Ustaz, Afwan. semoga Ya, Allah baik. angkat derajatnya, ya, menjadi jalan diampuni segala dosa-dosanya, Bunda. Insya Allah sehat kembali. Ya. Monggo Ustaz. Baik teman-teman semuanya, Bu Marhayati sedang membersamai suami beliau. Itu ada di RS ya, Masya Allah. Kita lihat wajahnya sehat ya.
saya semakin sehat dan ini jalan keajaiban. Jalan keajaiban itu melalui proses diantaranya hari ini harus duduk di sana supaya lebih merasakan nikmat sehat itu seperti apa ya insya Allah ya. Nah maka agar kita bisa merasakannya, yuk mari kita bersyukur SWT lalu sama-sama mendoakan beliau agar semakin sehat, menkuat, diampuni dosa-dosa semuanya ya. Insya Allah ajaib ya hidupnya. Karena memang sebenarnya yang perlu doa itu kami ya. Kami ini perlu doa dari Bapak. Kenapa? Karena Bapak itu sedang dibersihkan. Orang yang Iya. bersih itu doanya makbul, Masya Allah ya. Maka pesan saya untuk Bapak dan keluarga, jangan pernah mengeluh, tapi keluarkan dari lisan itu kalimat-kalimat doa. Doa untuk anak, untuk kami semua. Kalimat doa itu keluarkan sebanyak-banyaknya. Itu jadi LOP kita juga. Dan dari kami support juga, mungkin di antara kita ini doanya ada yang mustajabah, gitu ya. Maka sama-sama kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah ya. Ya Allah, karena urusan Bu Marhatin keluarga segera angkat penyakitnya kalau memang eh, ini adalah kebaikan, tentu ini kebaikan untuknya ya Allah. Amin. Derajatnya, ampuni dosa-dosanya, kabulnya semua derajatnya. Kalantinya hamdulillah sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, jadi silakan nanti Bu Marhati, suami Bu Marhati agar banyak-banyak berdoa mendoakan orang lain ya. Silakan Mbak Cindy. Suaranya Mbak Cindy belum keluar. Dek, minum lagi, Dek. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat selalu Ibu, umahnya, suaminya dan juga kita semua ya. Semoga Allah berikan kita semangat dan juga kesehatan selalu untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mohon izin kita akan dokumentasikan terlebih dahulu kajian kita pada pagi hari ini. Dan mungkin bisa yang bisa on, bisa dinyalakan kameranya. Izin untuk diabadikan. Baik, saya hitung mundur. Saya hitung untuk diabadikan. 1, 2, 3. Baik, izin Situ. 2, 3. Tunggu Baik, ini. kita cukup persilakan. Dan terus kami ucapkan terima kasih kepada Bu Khairiyah yang minta dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah dan membawa manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa terima kasih juga kepada Ustaz Salicen dan juga seluruh peserta kajian yang telah hadir, menyimak dan berpartisipasi hingga akhir acara. Semoga Allah menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan kita pribadi yang lebih dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bersama kita mensupport kegiatan dari berbagi makanan ini. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni menunaikan subuh bersama dengan ML Box melalui nomor rekening yang telah dibagikan berikut ini. Baik, kita tutup untuk majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa di kajian MR Box selanjutnya. Selalu semangat menebar kebaikan dan menjaga hati di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi So nanti Bunda wabarakatuh. Heriah bisa isi lagi Bunda ya. Salah ya. Ya, Lanjutkan insya Bunda Terima Allah. Heri. kasih Bunda Lina. Sama-sama. Barakallah buat kita semua. Bangga. Terima Semoga kasih dimudahkan banyak ya Mbak Cindy, urusan. Ustadz Solicen, dan seluruh insan MR. Kerjanya keren. Barakallah, Terima salam kasih satu nih. sama terhubung. Waktu Silakan Ustadz. Kasih. Oke ya, saya close ya. Ya, Oke, ketemu lagi kita nanti di seminar hybrid magnet rezeki di sekolah masing-masing ya. Silakan ya. dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ada kelasnya, hadir di sana bersama-sama kita rencanakan kesuksesan kita lebih baik lagi dengan ilmu magnet rezeki. Oke ya, Amin, semuanya, amin, yuk sama-sama baca amin. sholat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Masih ali lagi Muhammad. Muhammad wa ala Muhammad. Yang Betul Tangsel ya. boleh ke saya nanti. Oke, boleh. Tangerang Terus ya. Selatan ya. Ya, ya. Oke. Alhamdulillah.